Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Reza Abraham saat ini akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang keempat dengan judul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudara, di pasal yang pertama, Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menerangkan tentang bagaimana keselamatan Tuhan berikan kepada jemaat Efesus, ya, untuk manusia juga secara umum. Tuhan telah menetapkan keselamatan itu sebelum dunia dijadikan melalui Yesus Kristus. Yang kemudian Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat Efesus memiliki iman dan kasih yang luar biasa. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan Roh Kudus kepada jemaat Efesus supaya mereka mengerti kuasa dari Yesus lebih tinggi dari kuasa yang lain. Supaya jemaat Efesus tetap setia kepada Tuhan dan tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran sesat yang ada di kota Efesus pada saat itu. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, Rasul Paulus juga berbicara tentang keselamatan tetapi lebih mendalam. Dia berbicara kepada jemaat Efesus melalui surat secara pribadi, berbicara tentang bagaimana jemaat Efesus hidup di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kita akan lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat berdasarkan Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini menjadi 3 bagian secara sistematis. Yang pertama yaitu Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 di sana Rasul Paulus berbicara tentang keberadaan jemaat Efesus yang berdosa di masa lalu. Jadi ini berbicara tentang masa lalu kehidupan dari jemaat Efesus pada waktu itu mereka hidup dalam dosa. Kemudian di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 sampai 7, ini bagian yang kedua, Rasul Paulus berbicara tentang berkat keselamatan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10, Rasul Paulus berbicara tentang dasar dari keselamatan, yaitu kasih karunia. Inilah 3 hal yang kita dapatkan dalam pembagian Efesus 2 ayat 1 sampai 10 secara sistematis. Kita lihat bagaimana keberadaan berdosa di masa lalu jemaat Efesus, kemudian berkat keselamatan yang Tuhan berikan, kemudian dasar keselamatan yaitu kasih karunia. Nah, dihubungkan dengan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, maka pelajaran hari Minggu dan hari Senin itu berhubungan dengan bagian pertama, Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Yaitu keberadaan berdosa jemaat Efesus di masa yang lalu. Itu berbicara tentang masa lalu kehidupan mereka. Kemudian pelajaran hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini berhubungan dengan bagian kedua dan bagian yang ketiga, yaitu tentang berkat keselamatan dari Tuhan dan dasar keselamatan yaitu kasih karunia. Maka dalam hal ini kita akan mencoba untuk menjabarkan dari ketiga hal ini sehubungan dengan kehidupan jemaat Efesus di masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan itu teraplikasi juga di dalam kehidupan kita yang hidup pada saat ini. Kita lihat yang pertama, dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Di Efesus 2 ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus pada saat itu menyatakan bahwa dahulu kamu telah mati, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran dosa. Mati di sini bukanlah mati secara fisik. Tapi ketika berbicara tentang dosa, mati di sini adalah mati secara rohani. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Efesus melalui surat, mengingatkan mereka dulu, kamu itu sudah mati secara rohani. Kenapa? Karena kamu hidup dalam dosa. Itu kata Rasul Paulus. Maka di ayat 2 dan 3 dijelaskan di sana apa itu dosa secara terperinci. Yang pertama di sana mengikuti jalan dunia. Jadi dosa itu sama dengan mengikuti jalan dunia. Yang sama dengan di sana mentaati setan. Nah, setan di sini berdasarkan penguasa kerajaan angkasa. Itu adalah setan yang sama dengan mengikuti keinginan daging. Yang sama dengan di sana mengikuti kehendak daging, keinginan daging, dan pikiran. Nah, jadi Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Efesus di sana, dulu kamu sudah mati, telah mati dalam hal kerohanian. Karena dosa yang sama dengan kamu mengikuti jalan dunia, gantinya mengikuti Tuhan, harusnya begitu kan jalan Tuhan. Kemudian kamu mentaati setan, yang sama dengan kamu mengikuti keinginan dagingmu,
hawa nafsumu, kemudian kehendak daging dan pikiranmu. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat di sana dibagi menjadi dua bagian yang mempengaruhi di dalam dosa di sana, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu adalah jalan dunia, mengikuti jalan dunia dan mengikuti setan. Kemudian secara internal itu berbicara tentang pribadi, yaitu keinginan daging atau kehendak daging dan pikiran. Jadi dua hal di sana. Tapi saya coba untuk jadikan satu. Di Efesus 2 ayat 1-3, mati karena dosa yang sama dengan jalan dunia, mengikuti setan, keinginan daging, dan kehendak daging dan pikiran. Jadi Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1-3 berbicara, "Hei jemaat Efesus, di masa yang lalu kamu telah mati secara rohani karena dosa-dosamu." Dijabarkan di sana seperti itu. Maka kemudian Rasul Paulus juga mengatakan bahwa sama kami juga dahulu ketika hidup dalam dosa juga seperti itu. Jadi artinya orang-orang yang hidup dalam dosa sama di sana, tidak pandang bulu ketika mereka hidup dalam dosa, maka dikatakan harus orang-orang yang dimurkai. Dimurkai dalam arti di sana mendapatkan akibatnya dari mereka hidup dalam dosa itu, menghadap tahta penghakiman Tuhan, mereka akan menerima hukuman bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Jadi ini yang bagian pertama. Tetapi di dalam Efesus 2 ayat 4-7, Rasul Paulus ini berbicara tentang masa sekarang. Dia katakan, "Tetapi karena kekayaan rahmat Tuhan yang begitu besar, maka kamu turut dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus." Di sana disebutkan ada kebangkitan dan juga kemuliaan. Ini yang pelajaran sekolah sahabat lalu ya, bicara tentang kebangkitan, kemuliaan Yesus. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat, di sana ditambahkan ada kenaikan. 3 hal. Kenapa begitu? Karena memang Yesus bangkit, harus naik dulu, baru dimuliakan di sorga. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara sekarang, kamu sudah dibangkitkan dan dimuliakan bersama dengan Yesus, apakah orang-orang Efesus itu ikut bangkit dan naik ke sorga? Jawabnya bukan. Tapi dalam hal ini ketika berbicara tentang kebangkitan, kenaikan, dan kemuliaan di sana, maka Rasul Paulus sedang berbicara, kamu turut ambil bagian dalam kebangkitan Yesus ketika kamu percaya kepada Yesus. Kamu turut ambil bagian dalam kenaikan Yesus. Kamu turut ambil bagian dalam kemuliaan Yesus. Artinya mereka memiliki pengalaman keselamatan. Yang artinya mereka memiliki jaminan keselamatan. Karena mereka sudah berbalik dan percaya kepada Yesus, maka mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Sekarang mereka mendapatkan pengalaman keselamatan di dalam Yesus. Itu yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus. Kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana lebih dalam lagi Rasul Paulus berbicara tentang dasar dari keselamatan yang Yesus berikan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Rasul Paulus berbicara, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Secara cuma-cuma, yang seharusnya tidak layak untuk menerima. Tapi Tuhan berikan itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Keselamatan itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Tuhan yang harus disambut dengan iman. Jadi kalau kasih karunia saja tidak cukup. Iman itu adalah sambutan kepada keselamatan. Jadi tangan untuk menyambut keselamatan itu. Jadi yang namanya keselamatan itu bukan perbuatan, tapi itu pemberian. Nah, bagaimana dengan perbuatan? Maka di dalam Efesus 2 ayat 8-10, khususnya di ayat 10, Rasul Paulus berbicara karena kamu telah diciptakan oleh Tuhan, maka itu untuk melakukan perbuatan baik. Karena kamu telah diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan di sini konteksnya adalah karena kamu telah dalam keadaan itu diselamatkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Artinya, keselamatan itu kasih karunia pemberian Tuhan, disambut oleh iman. Perbuatan itu adalah hasil dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Contohnya begini, saya berbuat baik bukan supaya saya selamat, tapi karena saya sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, saya berbuat baik. Ini mencerminkan saya sudah diselamatkan. Saya pergi ke gereja bukan supaya saya selamat, tapi karena saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, saya pergi ke gereja untuk menyatakan memang bahwa saya ini sudah diselamatkan. Orang-orang yang
merasa bahwa dirinya sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, disambut oleh iman, orang-orang itu akan menyatakan dalam perbuatannya. Itulah sebabnya maka perbuatan itu penting sebagai pernyataan bahwa dia sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman mereka di sana. Itulah yang Rasul Paulus mau sampaikan tentang dasar dari keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha. Maka dalam hal ini, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat Efesus, dulu kamu sudah mati secara rohani, kamu hidup dalam dosa karena mengikuti jalan-jalan dunia, mengikuti setan, keinginan daging, pikiranmu sendiri di sana. Tapi sekarang kamu sudah menerima Yesus. Jadi percaya kepada Yesus. Kamu sudah bertobat, kamu sudah menerima Yesus, kamu ikut ambil bagian dalam pengalaman keselamatan, kamu sudah diselamatkan. Kemudian itu semua karena kasih karunia pemberian Tuhan. Dan yang namanya kasih karunia itu akan berlangsung terus sampai nanti di kehidupan yang kekal di sana. Maka ini berbicara tentang masa lalu, masa sekarang sampai dengan masa yang akan datang, yaitu di dalam kehidupan kekal di kerajaan sorga. Keselamatan adalah karya dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Karena kasih-Nya yang begitu besar melalui kematian Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita turut ambil bagian dalam pengalaman keselamatan itu. Semua diberikan karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan kita akan bawa keselamatan itu. Ketika dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan tetap selalu percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sampai nanti akhirnya kita mendapatkan kehidupan kekal. Inilah pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, semoga menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.